Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi alihi asturukum ya ahlal darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hilw wal adab al mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus tamu kita Al-Habib Ahmad bin Thaha Al-Haddad. Beliau adalah putra daerah, cuman ke bawah hanyut air sungai, lahir di Bogor, lahir di Jakarta. Habib Ahmad bin Thaha bin Ahmad bin Salim. Habib Ahmad bin Salim, Habib Thaha bin Ahmad bersaudara dengan Habib Salim bin Ahmad, ibunya yang marhum. Jadi sepupu sekali deh. So lama jauh-jauh. Dari Gorontalo pindah Jakarta baru ke Ternate, balik pulang ke Ternate. Alhamdulillah, doakan kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, jauhkan dari fitnah, jauhkan daripada bala, makmurkan rezekinya, dapat jodoh lagi, amin ya rabbal. Jangan tanggung kalau doa, kadang-kadang pelit doa aja, tak bayar. Habib Alwiyan, dua Habib Alwi kita punya. Habib Alwi bin Fahdar Al-Bar sebagai ketua yayasan Muhajirin wal Ansar. Dan semoga beliau panjang umur. Kita punya sesepuh orang tua kita. Al-barakah ma'akabirukum. Keberkahan itu ada sama orang-orang tua. Sama orang tua masih enak. Kaya kita berkah. Diayomi, dilindungi, dibela, Dan Habib Alwi bin Syekh Al-Bar juga, ketemunya, Alwi malu, harus tahu ilmu nasab, belajar. Para habaib yang lainnya juga yang saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim, antum semua. Habib Turah Muhajirin, Habib Ahdi bin Fahmi Al-Tegas, semoga beliau panjang umur, kalau bisa naik lagi camat. Amin dong, gua doain masa nggak mau. Semua kita kan maunya meningkat. Urusan agamanya meningkat, dunianya juga meningkat.
Jangan dunia ini doang. Jabatan, fulus. Sholat nggak nambah, puasa nggak nambah, haji nggak nambah. Salah itu. Kama dunia wal akhirah. Wal imam kita Bapak Irsyad, imam masjid Muhajirin, jaga ke masjid, tanggung jawab ini. Atau wale dari Ampanalea, Ibu Said. Jadi kita campur-campur ini nggak ada. Jadi ada orang, saya pribumi, kamu bukan pribumi, kamu apa? Pendatang tuh, imigran. Padahal lo kalau diteliti lo campuran Afrika, campuran Australia. Kita juga begitu. Ada darah Gorontalo, ada darah Cirebon. Lo kok campur terangnya? Jadi kali-kali di Jakarta bawa tanah Jakarta, taruh di Tanah Raja. Nanti dari mau ke Jakarta ambil tanah sini. Supaya orang ini yang terbuat dari tanah bersatu. Aparat pemerintah yang mungkin datang, sipil maupun militer, semoga istiqomah, jaga NKRI, menjaga Ternate, Maluku Utara, Ternate, dan Haraja khususnya hari ini kita acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, adik-adik semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ketemu lagi tahun ini. Kita merayakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang paling mulia daripada hari kelahiran Nabi Muhammad. Seorang penyair Caugilek mengatakan, Wulidal huda fal kainatud diya. Wulidal huda, dilahirkan Nabi Muhammad yang membawa petunjuk. Fal kainatud diya, maka alam semesta ini menjadi terang. Wa famuz zaman tabassum fasana. Diumpamakan ini zaman, kalau bisa senyum dia senyum. Gembira. Semuanya diterang. Yang gelap diterang semua. Kesesatan jadi dapat hidayah. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah manusia yang ditunggu-tunggu penciptaannya. Dari sejak penciptaan Nur Nabi Muhammad sampai dipindahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, turun lagi kepada Nabi Syed, turun sampai Nabi Nuh, turun sampai Nabi Hud, turun sampai Nabi Ibrahim, turun kepada Nabi Ismail, sampai kedua ayahnya, abah dan ibunya bertemu, Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Lam yaltaqiya ala sifahin qab. Tidak ada pertemuan dengan perzinahan, tidak ada. Halal. Dari sulbi yang suci pindah ke rahim yang suci. Dari rahim yang suci keluar. Kenapa harus? Karena ini cahaya. Cahaya yang bersih, yang suci, tidak mungkin ditaruh di tempat yang kotor. Mustahil. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Yang Allah nyatakan tujuan penciptaan alam semesta. Laulaka ma khalaqtul aflah. Yang kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ya Habibi Muhammad, ma khalaqtul aflah. Tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Kaun, alam semesta ini hanya isyarat. Matahari isyarat, bulan isyarat, langit isyarat, bumi isyarat, bintang-bintang isyarat, Nabi Adam isyarat, Nabi Nuh isyarat, Nabi
Hud isyarat, Nabi Ibrahim. Wa antal maksud. Kau yang dimaksud. Yang dilewati dapat hidayah. Yang dilewati dapat cahaya. Idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Jika beliau lewat dalam satu gang, satu jalan, urifa annahu qad marra fi. Orang-orang tahu. Harum nih, lewat nih Habib Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatihi ayyaman wa in taghayyab. Jika duduk dalam sebuah majlis, Nabi Muhammad duduk, berhenti, transit dari satu tempat. Tersisa harumnya beberapa hari. Ayyaman wa in taghayyab, walaupun beliau sudah tidak ada. Walaupun beliau sudah jalan, sudah pindah ke tempat lain. Tapi beberapa hari kalau duduk, harum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya. Para nabi ini bukan lagi umat terdahulu, umat para nabi. Ya. Kalau bisa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi Musa, mohon Allah. Semua nabi minta pengen dijadikan umatnya, tidak diterima sama Allah kecuali hanya satu. Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan turun dari langit dan akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ikut syariatnya Nabi Muhammad. Nanti nih, ini secara ma'asyarul muslimin saya ngomong pada kita akidahnya umat Islam. Ya, mereka nih yang menganggap Nabi Isa sudah disalib, nyesel, malu. Ya Allah, Nabi kok turun di langit, ternyata belum meninggal. Malu mereka, nyesel. Yang nyesel untung masuk Islam, udah tahu, udah lihat. Makanya lebih baik menyesal sekalian, ya. Penyesalan kan terakhir, ya enggak? Maka kita perbaiki dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, tingkatkan iman dan takwa. Imtak perlu impact, kata Habibie itu, ya. Iman dan takwa tanpa ilmu dan pengetahuan, tanpa iman dan takwa akan menjadi teh botol. Teknologi bodoh dan tol. Habibie tuh Mr. Crack tuh, pesawat tuh dipakai dalam ketinggian tertentu. Kalau bukan karena ilmunya Habibie, retak pesawat, pecah itu pesawat. Makanya beliau yang menyesal, ya, ketemu dua orang Yahudi yang tiap malam bangun tidur, jam 3 bangun, mandi, baca Quran, bahkan mereka sampai hafal. Habibie belajar, nangis, pinter nih Yahudi, ungguli Habibie. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Kalau mereka bangga dengan hari Minggu membawa Alkitab, Injil yang sudah ada adalah tahrif, kenapa tidak malu bawa Al-Quran? Kenapa kita tidak bangga kalau kita punya Al-Quran, taruh di handphone ini? Ilmu dan pengetahuan memerlukan iman dan takwa. Kalau tidak, ini kesuksesan manusia zaman ini yang sudah bisa ngomong dari sini ke Amerika, bisa ngobrol, bisa lihat video call ke Mekah, bisa lihat di Jerman dan lain-lain, akan menjadi teh botol teknologi bodoh dan tolol. Kenapa? Karena tidak ada iman dan takwa. Jadi sekarang kemajuan ini, mobil udah Masya Allah, pesawat begitu Masya Allah, kereta api yang begitu Masya Allah. Ayo kita bawa melalui momen Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Nabi Muhammad mengenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad min alamat taqwa. Tandanya orang beriman. Kita mengagungkan acara Maulid malam ini termasuk ketakwaan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan, termasuk takwa hatinya. Min taqwal qulub, hati-hati yang bertakwa. Azim, agungkan. Orang perayaan Maulid itu ungkapan ketakwaan, ungkapan kecintaan, ekspresikan kecintaan tersebut. Oh, Nabi nggak ngajarin, apa bilang? Biasa. Bahasa ekspresi memang macam-macam. Ada yang cinta Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya. Satu, tanda cinta. Ada yang dengan membaca Al-Quran, cinta. Ada yang dengan mencintai ahlul baitnya Nabi, tandanya cinta. Ada yang cinta sama sesama manusia muslimin dengan membantu sedekah dan lain-lain, tanda yang cinta sama Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, kita cinta sama umatnya Nabi Muhammad. Maka kita sebagai keturunan Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman ini harus cinta sama sesama umat. Nabi yang pesan terakhir, ummati, ummati, ummati. Nabi cinta sama umat. Masa kita nggak kecintaan hakikat? Maka wajib kami mencintai apa yang hakikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Hilangkan buruk sangka kepada ahlul bait Nabi. Hilangkan keburukan kepada Ba'alawi. Demi Allah akan menyesal, rugi kalau orang yang ada keburuk sangka kepada ahlul bait Nabi Muhammad. Jangankan yang buruk, jangan yang baik, yang buruk aja tutup. Kalau kita cinta pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar. Itu tanda cinta, Pak. Kalau kita cinta nih, Pak Nabi, pandangnya Nabi aja. Kalau kita nih Habib-Habib nih, Sayyid-Sayyid nih, Syarifah-Syarifah, manusia biasa. Cuman kita nggak sampai kepada Nabi Muhammad kalau tidak cinta mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghzukum min ni'amih." Cintailah Allah karena Allah SWT telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Yaghzuk, oh nikmat nih, makan, minum, kedip, jangan ngomong nikmat mata nih. Tadi Israel ibadah 500 tahun. Dia bilang masuk surga karena ibadahnya. Jangan dulu. Lu timbang nih nikmat mata sama lu ibadah lu 500 tahun. Nikmat mata mengkuli daripada ibadah kita 500. Nah ini ibadah kita berapa? Kita umur 100 saja belum tentu sampai. Berarti ibadahnya berapa? Ini nikmat mata. Kaya semua. Ginjal dijual berapa? 1 ginjal. Ya Allah, bisa utang, bisa bikin rumah, bikin mobil. Nikmat. Begitu banyak Allah berikan sama kita. Syukuri nikmat. Makanya Allah nyatakan, syukurlah kepada Allah. Cintailah Allah. Karena beliau Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kalian semua. Wa ahibbuni li hubbillah. Kata Nabi Muhammad, dan cintailah aku, kata Nabi. Karena cinta kalian kepada Allah. Lillah. Cinta sama Nabi kenapa? Karena kekasih Allah. Harus karena Allah. Nggak bisa dipisah itu. Cinta sama Allah sama cinta Nabi nggak bisa dipisahkan. Cinta Allah berarti cinta sama Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad berarti cinta sama Allah. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad, jika kalian
kepada umatmu yang Nasrani, yang Yahudi. Jika kalian mengaku cinta sama Allah, dan mereka bilang Allah. Aku kalian mengaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti juga Nabi Muhammad. Ikuti aku, akui juga Nabi Muhammad. Ya habibkumullah, baru akan dibalas sama Allah cintaan kalian. Akur apa enggak akur nih kita? Nyambung ya, cinta sama Allah, cinta sama Rasul nggak bisa dipisah, nggak bisa dipisahkan. Kalian bilang subhanallah sholat, di situ ada salawat nama Nabi, ada salawat. Sholat nggak baca salawat nggak sah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Maqalatu Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini disebut. Tadi bisa dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi ini nggak bisa dipisah, Allah wa Rasul dan orang soleh. Wa ahibba ahli baiti lihubbi, dan hadis yang lain ahibba dzurriyyati hubban lillah hubban li. Cintailah keturunanku, cintailah keluargaku, cintailah ahli baitku karena aku, karena Nabi. Habib manusia biasa, Syarifah manusia biasa. Udah berapa generasi nih? Saya udah 41. Lain berapa? 39, ada yang 42, ada yang 43. Jauh jaraknya. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Haja wa kalla, lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha. Nabi udah bilang, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Imam Syafi'i saking adabnya kalau ngomong hadis ini, Haja wa kalla, itu mustahil terjadi kepada Fatimah. Tak mungkin. Itu tapi Nabi secara adil. Kalau kita mau bicara adil, jangan keluarga dibela, terus orang dihukum. Nabi contoh, teladan. Pejabat-pejabat sekarang kalau ada punya orang kasus anak-anaknya, ponakannya, cucunya, sepupunya dibela. Nggak bisa, mau pandang bulu begitu. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, apalah kita yang keturunan yang keberapa. Kalau Fatimah begitu adil, Nabi Muhammad menjelaskan, mencontohkan buat umatnya, jangan takut, tidak ada diskriminasi. Apa zaman Soeharto tuh KKN, korupsi, nepotisme, tidak ada nepotisme, tidak ada nepotisme. Urusan salah, bener. 2 kali lipat pahalanya, salah 2 kali lipat dosanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cinta sama Nabi, agungkan maulid Nabi, cintai Nabi Muhammad, ekspresikan dengan cara apapun, hidupkan sunnahnya, cintai keluarganya, banyakin baca Al-Quran, banyakin umrah kalau punya duit, banyakin haji. Mau haji apa mau kawin? Haji antri lama. Kita anak SMA daftar, nanti seumur 40 sebelum haji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dipakai buat tetangga kita yang sakit. Kadang-kadang kita nih demen jalan-jalan, umroh di kayak mainan. Umroh kita suntuk 4 kali. Tiap tahun kita umroh. Tetangga lu bagaimana? Anak sekolah dibayarin enggak? Yang lapar tuh gimana tetangga? Sepupu tuh yang sana tuh dibantu enggak? Padahal ini lebih utama ibadah yang menyenangkan Allah, menyenangkan hati Rasulullah, lebih besar pahalanya daripada ibadah yang menyenangkan kita pribadi.
Kalau orang mau bilang haji tidak ada yang bosan, umroh tidak ada yang pernah bosan, pengen balik lagi, pengen balik. Cuma ada yang utama, ada yang lebih utama. Ini saya sedikit aja pembukaan. Nanti Habib Ahmad kita dengerin ini oleh-oleh dari Bogor, ilmunya. Semoga bermanfaat dan saya sekali lagi mengundang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, besok Maulid Agung, Maulid besar, Maulid Akbar yang tahunan kita buat di Majlis Al Khair wal Barokah, kantor Syafil Kadara, boleh karena di situ ada tutup jalan lewat Al-Quds. Ya, Masjid Al-Quds tuh atau dari lampu merah Jati naik ke situ, nanti belok. Nah, ada tuh. Tanya aja Majlis Al Khair wal Barokah, Masjid Tina, Masjid Al Ansor. Jadi kalau muhajirin wal ansor saudara, kalau jauh satu, kalau jauh puncak. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، وعلى آله وصحبه مصباح أهل الدنيا والآخرة إلى طريق الهداية. أما بعد، حضرة المكرمين والمكرمات، جماعة masjid atau musalla, Nurus Sabah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustaz al-habib Bagir Muhammad Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, matta'ana Allah bi tuli hayatih. والحبيب سيد الوالد الحبيب علوي بن شيخ البار، والحبيب علوي بن محضار البار، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. Para habaib yang lain, orang tua-tua kita yang mana sudah kita rasakan berkah daripada doa-doa beliau kepada kita yang muda-muda ini, sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa mendatangkan manfaat, khususnya untuk Al-Faqir sendiri dan umumnya buat kita-kita yang hadir di majelis ini. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Lurah Tanah Raja, tanpa menyebutkan nama, namun semata-mata tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum dan juga Komandan Lantamal. Mudah-mudahan duet maut ini bisa sama-sama mengayomi dan membimbing warga setempat menuju fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin wal hadirat, para ibu-ibu yang syara'if maupun yang bukan, dan juga kepada adik-adik yang sedang i'tikaf di dalam masjid, yang selalu kita dengar terus
terus semangat untuk bercerita di dalam masjid. Yang gagah-gagah, yang cantik-cantik. Ada cantik menurut manusia, adik-adik. Ada cantik menurut Allah dan menurut malaikat. Yakni yang mana yang cantik dan gagah ini yang beriman kepada Allah. Yang apa? Yang yaqul khairan aw yasmut. Yang di dalam masjid tidak berbicara kecuali berbicara di dalam masjid yang baik-baik. Aw yasmut, atau menahan daripada ucapannya dari ucapan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semua ini semua bisa menyenangkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sudah kita dengarkan begitu luar biasa guru kita Al-Habib Muhammad Bagir menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan yang namanya hikmah maulid, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Satu sosok yang walaupun di dalam Al-Quran la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak kami bedakan satu persatu daripada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala fil nubuwati war risalah, di dalam nubuwah dan di dalam risalah. Namun tetap tidak bisa dipungkiri banyak sekali bocoran-bocoran di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala utamakan kita punya nabi dibanding nabi-nabi lain. Hadirin hadirat, betapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi kita. Coba kita melihat dari panggilan saja. Kalau nabi-nabi lain dipanggil, disapa dengan langsung mengucapkan namanya. Ya Adamas kun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan pendampingmu, dengan istrimu di jannah, surga. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Ya Ibrahim, ya Isa ibn Maryam, ya Yahya khudhul kitab. Semua dipanggil, disapa, langsung menyebut nama. Bagaimana junjungan kita? Allah menyebutkan nama gelar. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddaththir. Kita hormati orang tua kita, bapak lurah kita, bapak militer kita, bapak kepala kepolisian kita, bapak RW kita, bapak RT kita. Kira-kira mungkinkah kita sapa beliau-beliau ini ataupun guru-guru kita yang mulia ini yang ada duduk di depan kita, langsung kita panggil nama? Mungkin? Tidak mungkin. Kita panggil Habib Bagir dengan sebutan Habib Bagir. Kita panggil Habib Alawi, demikian. Tidak mungkin kita panggil Alwi. Tidak mungkin kita panggil Bapak Lurah kita, kecuali dengan Bapak Lurah yang terhormat, Bapak Polisi yang terhormat, Bapak RW, Bapak RT. Demikian hormatnya, ta'zimnya, ihtiramnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Habib Bagir tadi tekankan kita kecintaan kepada Rasulullah, satu-satunya orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa dengan mendekatkan diri kepada Rasulullah, doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita peringati daripada hari kelahiran beliau
dengan tema menguatkan iman dan takwa dengan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana tadi yang dilantunkan demikian merdu oleh adik kita Ustadz Zainuddin Zainuddin M. Saleh. Alhamdulillah beliau lantunkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tema kita malam ini meneladani, menguatkan iman dan takwa dengan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sesuai dengan apa yang dibuat moto oleh ulama kita Syekh Ahmad Ibn Ruslan di dalam zubatnya, fakun minal imani fil mazidi fakun minal imani fil mazidi wa fi safa'il qalbi za tajdidi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatul nafsi ma'a dhunubi mujibatani qaswatal qulubi fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ar-rahim kalbin gasi wal iyad billah dzalik. Fakun minal imani fil mazidi. Anjuran daripada ulama, jadilah kalian sosok-sosok yang bisa selalu imannya menjadi baru, menjadi grass, kinclong. Kalau motor selalu dipoles, mobil dipoles, tapi iman tidak dipoles. Fakun minal imani fil mazidi. Jadilah kalian sosok-sosok yang sebagai pemilik iman yang selalu bertambah. Wa fi ta'at wa fi safa'il qalbi la tajdidi. Dan sang pemilik hati, ya, yang selalu hatinya menjadi jernih. Karena hati kita ini hadirin wal hadirat kadang aslinya merupakan satu lembaran kertas yang putih bersih. Kemudian datanglah dosa, tibalah maksiat, kumpullah yang namanya perbuatan-perbuatan tercela menjadi titik demi titik hingga menjadi kotor, menjadi hitam hati seorang ini. Harus diperbaharui kembali. Wa fi safa'il qalbi la tajdidi. Menjadilah hati kita ini yang murni selalu menjadi baru, selalu menjadi polos, selalu menjadi bersih kembali, dihapus. Dengan apa hadirin rahimakumullah? Bi kathratis salati wa ta'ati. Dengan banyak salat atau banyak bersolawat dan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak mencontoh seperti yang mana tadi Al-Habib Bagir kemukakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Biasa kita orang tua-tua ini tong kasih nasihat ke kita umpe anak, koni kalau mau abuni pe aba ini cinta pengoni, kalau mau ngoni pe aba ini sayang pengoni, ngoni badengar pak aba. Kalau ngoni mau ngoni pe orang tua cinta pengoni, ngoni badengar orang tua. Betul tidak? Tapi ayat ini hadirin rahimakumullah, Allah tidak katakan kalau ingin aku cintai, turunilah aku, tidak. Ini cuma sosok yang Allah cintai Nabi Muhammad.
turuti Allah. Ikuti fattabi'uni ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, bilang kepada umatmu, jika Allah ingin mencintai mereka, ikuti antum ya Rasulullah. Kalau kita orang tua sayang pemoni, turut orang tua ikut, beringat. Tapi ini tidak. Kalau kalian ingin mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kira-kira paham ini? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu mandat yang luar biasa kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tidak kepada nabi-nabi yang lain. Maka itu Syekh Ibn Ruslan mengatakan, bikasratis salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati. Dengan banyak bersolawat kita, dan solawat merupakan satu pengejawantahan, satu manifestasi, satu bentuk konkret daripada kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu terima kasih kepada DKM pengurus yang sudah mengumpulkan kita di dalam acara yang mudah-mudahan berkah ini dengan moto menguatkan iman dan takwa dengan meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya sampaikan sebenarnya intinya cuma satu. Ringkas saja hadirin rahimakumullah. Di mana-mana diadakan maulid. Tiap tahun diadakan maulid. Tiap tahun dibuka semua yang namanya uswah hasanah, yang namanya karakter baik dari Rasulullah. Awal didirikan maulid, diadakan maulid oleh Allahyarham Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau melihat Islam ini mengalami kemunduran, baik di dalam teknologi ataupun di dalam akhlak, semuanya kemunduran. Kemudian apa? Satu contoh seorang pemimpin yang bisa diteladani oleh pemimpin kita sekarang. Pemimpin dunia datang kepada pemimpin akhirat. Datanglah komandan panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi kepada para ulama. Begitu caranya. Bukan cuma kalau mau ada pemilihan ataupun ada pilkada ataupun ada pemilihan yang lain barulah didatangi ulama. Bukan. Ketika ada kemunduran Islam, seorang pemimpin sejati adalah seorang yang memikirkan nasib daripada umatnya, warganya. Kemudian datang kepada ulama. Kira-kira apa gerangan yang menyebabkan kaum muslimin kemunduran sekarang ini? Dijawab oleh ulama cuma satu. Krisis ketauladanan kita umat Islam kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita rasakan sekarang ini sangat kita mengalami krisis ketauladanan. Rekan-rekan kita kemungkinan orang-orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, saudara satu negara NKRI tercinta, mereka saudara satu negara kita. Kalau mereka meneliti ajaran agama Islam, ada kemungkinan mereka akan masuk mu'allaf. Tapi ketika mereka melihat perangai dan akhlaknya orang Islam sekarang, jangan-jangan mereka kembali akan murtad waliyadillah min dzalik. Krisis ketauladanan
dari karakter Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang amat terasa. Oleh sebab itu para ulama setelah didatangi oleh Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, mari sama-sama kita kumpulkan umat semua dan kita lantunkan, kita bacakan, kita ceritakan, kita kupas tuntas daripada biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa kali Salahuddin Al-Ayyubi melaksanakan maulid? Cukup 4 kali. Konstantinopel, Byzantium bisa kembali lagi ke pangkuan negara Islam yang aman dan damai. Sekarang kita sudah bahkan belasan kali, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali kita hadir di dalam perayaan maulid, namun belum kelihatan kebangkitan yang positif daripada kemajuan umat Islam. Apa gerangan hadirin? Kita harus banyak lagi introspeksi kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita tauladani? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita bercermin kepada akhlak dan perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh-jauh, cuma satu yang mau saya sampaikan. Panitia menuliskan menguatkan iman dan takwa dengan meneladani kehidupan Rasulullah. Niat kita hadir di dalam Masjid Nurus Sabah ini untuk sekedar mengambil daripada akhlak beliau. Fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Kita ingin mengamalkan walaupun 1/10 daripada akhlak Rasulullah. Namun hadir di dalam majelis maulid, hadir di dalam majelis ilmu Rasulullah di dalam yakni melisankan, melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadirina kanu min ikhwanish syayatin. Kita punya niat, kita punya angan-angan, kita punya keinginan, kita punya tekad hadir maulid, ingin mencontoh akhlak beliau, ingin menjadi saudara-saudara yang dekat dengan Rasulullah. Tapi ketika kita hadir maulid, ada makanan, ada minuman yang disediakan oleh panitia dan lain-lain. Kita baru minum sedikit, kita kasih sisa, hampur menjadi hal yang mubal. Dulu kita orang tua-tua di Jakarta ini, kalau ada hadir di maulid di Kuitang, di luar Batang, di mana-mana ada orang-orang para awliya yang hadir. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Ali bin Husain, Al-Attas Bumur, Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Haji Kuitang. Ketika beliau makan, beliau tahu sengaja tidak dihabiskan itu makanan di nampan. Kenapa? Karena umur saya PABA begitu, dong intip itu Habib sengaja terkasih habis, hitung PABA ini kumpul itu, bawa ke rumah kasih makan. Ya ini Abah hadir maulid, mau dimakan supaya jadi berkah penghuni semua. Kita bikin diri rupa Habib tua, rupa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang harap orang mau kasih habis pakai tompe, sisa, betul? Oleh sebab itu hadirin majelis daripada Masjid Nurus Sabah, ya, kita biasakan di mana hadir maulid, di mana hadir pengajian, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kita niatkan mencontoh, meneladani kehidupan Rasulullah, dimulai dari kita habiskan, kita
Bukan nanti, oh Habib bilang dihabiskan, kita bungkus semua sudah. Bukan, yang mana yang dihidangkan jatah aqua, jangan sampai tersisa yang kita punya hak. Kalaupun sisa, bawa pulang ke rumah. Kita dapat satu botol aqua, kalaupun masih bersisa, bawa pulang ke rumah. Air yang di dalam botol bapak ibu-ibu semua itu mendapatkan resonansi, bergetar itu air dengan bacaan-bacaan maulid, bergetar, bersenandung itu air dengan daripada athar, zikir-zikir dan munajah daripada kita orang punya orang tua-tua di sini. Bawa ke rumah dan masukkan ke dalam minuman yang banyak supaya semua keluarga kita, anak-anak kita ikut menikmati daripada berkah-berkah doa dan munajat kita punya orang tua-tua. Ini yang saya perlu sampaikan ya. Kita mulai dari masjid kita Nurus Sabah ini, walaupun lingkungan kelompok yang kecil ya, kelompok yang kecil wala jangan sangka kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Jangan sangka kumpulan yang kecil ini bisa melampaui, bisa melebihi daripada kumpulan yang besar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan yang kita upayakan di sini mendapatkan berkah, kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Himbauan saya utamanya untuk diri saya sendiri, kalau hadir di mana-mana tempat, maka apa yang sudah dihidangkan kita habiskan, yang merupakan kita punya jatah ya, kita habiskan. Kalau tidak habis daripada minuman kita, atau kita mungkin makan di satu nampan, biar habis semua, membawa berkah kepada kita. Kalau tidak habis, kita bawa pulang ke rumah. Mudah-mudahan orang rumah dan para tetangga kita semua mendapatkan yang namanya keberkahan. Akhirnya saya minta keriduannya kepada hadirin dan hadirat untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada sepupu saya yang baru meninggal tadi pagi, Sayyid Syarif Farid bin Abdullah Al-Haddar, ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah, wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا نفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القدر والذكر. رب وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخلد يا العلماء نحظى بخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الديون، وأصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من بالحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه لله الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى سحب المصابيح البرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. العظيم. السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, sudah kita dengarkan bersama tausiah yang terakhir dari Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Hadar, sekaligus membacakan doa. Semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh berkah dan kita semua insya Allah selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada acara berikutnya, kami sampaikan sebuah undangan seperti yang disampaikan oleh Al-Habib tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah, kami mengundang kepada Bapak Ibu jamaah semuanya untuk dapat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 22 September 2024 Masehi, waktu jam 8 pagi waktu Indonesia Timur, tempat Gedung Majelis Taklim Al-Khair Wal Barokah, Kepala Jawa Puncak, belakang kantor Capil Kota Ternate, Jati Perumnas. Insya Allah kita semuanya dimudahkan langkahnya untuk dapat menghadiri dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW